kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat berpuasa kepada yang menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi saya juga terima kasih kepada Pro Emergency atas undangannya untuk memberikan materi terkait dengan krisis hipertensi dan preventifnya terhadap serangan stroke. Bapak Ibu sekalian, di sini saya tidak menjelaskan suatu teori yang baru, tapi lebih banyak mengutip dari beberapa literatur, jurnal maupun eh, kebijakan dari pemerintahan Kemenkes. Karena se- selama ini dalam beberapa tahun terakhir ini terkait update penanganan krisis hipertensi memang tidak banyak perubahan yang berarti. Ya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian selama ini sudah membaca SOP atau membaca atau mengikuti seminar kuliah terkait dengan hipertensi, ya, tidak akan banyak menemukan hal-hal baru. Cuma nanti saya akan lebih banyak eh, menekankan beberapa hal terkait dengan pasien yang kemungkinan mempunyai resiko stroke atau yang sudah mengalami stroke, bagaimana penanganan hipertensinya. Baik, sebelum lanjut, saya menanyakan apakah suara saya jelas, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Dok? Baik. Oke. Ini pendahuluan, kita tahu penderita hipertensi memiliki resiko tertinggi terjadinya stroke dan penyakit kardiovaskuler. Hipertensi merupakan penyebab kematian di dunia sekitar kurang lebih 8 juta orang per tahun. Dan 1,5 jutanya terjadi di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Saya kurang tahu berapa jumlah tepatnya karena perlu menelusuri data di Kemenkes tentu. Sedangkan dari riset kesehatan dasar, Riskerdas tahun 2013, di Indonesia yang menderita hipertensi itu sekitar 25,8%. Meningkat pada 2018 menjadi 34,1% dari 270 juta penduduk. Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan eh, kenapa ini bisa terjadi peningkatan, karena bisa saja pada 2013 di mana BPJS mungkin belum berlaku ya, orang mungkin masih takut untuk berobat, datang ke rumah sakit, sedangkan setelah 2014 di mana BPJS sudah mulai berlaku efektif, orang tidak takut untuk berobat, tentu jumlah data yang terkait dengan hipertensi uh, mudah tercatat di tiap-tiap rumah sakit. Okay. Nah, dari data tersebut ternyata seperempat kasus hipertensi yang terdiagnosis, sisanya umumnya banyak yang tidak terdiagnosis. Ya, dan dari seperempat yang terdiagnosis akan menjadi hipertensi yang kronis, dan dari hipertensi kronis ini 1-2% itu akan timbul krisis hipertensi. Ya, kita tahu krisis hipertensi itu merupakan eh, tekanan darah yang cukup tinggi sehingga bisa menimbulkan yang disebut dengan hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Nah, faktor resiko yang paling penting terjadinya krisis hipertensi di antaranya hipertensi emergensi maupun urgensi adalah karena mereka yang terdiagnosis hipertensi ini umumnya tidak patuh dalam mengkonsumsi obatnya, karena secara klinis kadang pasiennya sekarang saya sudah enakan, saya tidak pusing, saya tidak pegel-pegel, dan akibatnya dia tidak minum obat. Atau mungkin saja pasien selama ini waktu di tensi usia muda misalnya, tensi normal. Nah, pada usia 30, 40, 50,
tidak melakukan medical check up, tidak melakukan pemeriksaan berkala, tiba-tiba saat sakit dan masuk ke rumah sakit, tensinya tinggi. Jadi banyak yang tidak terdiagnosis adanya penyakit hipertensi. Mengapa ini terjadi? Kita tahu sekarang pola hidup di zaman digitalisasi, orang mulai semakin malas bergerak. Bapak Ibu sekalian pengen makan apa, tinggal lihat ya kan? Pesan melalui handphone, tidak perlu jalan ke sana ke sini, akhirnya orang pola hidup, gaya hidupnya semakin tidak sehat. Ditambah lagi polusi, ya kan, stresor, entah pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain, tentu ini akan menyebabkan angka kejadian hipertensi semakin meningkat. Ya, bagaimana dengan angka kematian? Ya, angka kematian pada orang yang mengalami krisis hipertensi itu sekitar dalam 1 tahun itu bisa mencapai sekitar 79%. Kalau kita melihat prevalensi yang sering menderita hipertensi atau krisis hipertensi, umumnya adalah pria atau laki-laki dibanding wanita. Itu perbandingannya 2:1. Dan usia yang paling rentan resiko mengalami krisis hipertensi adalah usia di atas 60 tahun. Tentu kita yang mungkin masih muda atau di bawah 60 tahun mulai dari sekarang menjaga pola hidup, gaya hidup, serta mulai melakukan pemeriksaan rutin berkala terkait dengan tekanan darah agar pada usia yang mungkin lansia kita masih tetap sehat dan tetap bisa menjaga tekanan darah kita di ambang batas optimal maupun normal. Kalau kita melihat definisinya, Bapak Ibu sekalian, krisis hipertensi tadi saya katakan ada dua, hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Kalau hipertensi emergensi adalah suatu peningkatan tekanan darah yang berat, di mana sistolnya melebihi 180 dan atau diastolnya lebih dari 100. Jadi ada dua pilihan, bisa saja sistolnya lebih dari 180 atau diastolnya saja lebih dari 110 atau dua-duanya bisa terjadi. Dan disertai kerusakan organ target. Dalam arti apa? Bisa saja pada tekanan yang sangat tinggi ada kerusakan organ-organ seperti misalnya organ mata, tiba-tiba pasiennya rasakan matanya mengalami gangguan, atau organ otak, misalnya pasiennya mungkin mengalami serangan stroke, atau mungkin jantung atau paru. Intinya pada saat peningkatan tekanan yang berlebihan ada organ target yang juga terkena. Sedangkan yang urgensi itu hampir sama definisinya dengan emergensi, namun dia tidak ada organ target yang terkena. Ya. Nah, batasan nilai hipertensi atau cut off dari tekanan darah yang dipakai pada kritis hipertensi itu di tiap-tiap wilayah beda. Ya, di Amerika itu guidelines 2017 dikatakan yang disebut dengan krisis hipertensi kalau tekanan darah sistolnya lebih dari 180 dan diastolnya lebih dari 120. Sedangkan di Eropa tahun 2018 mereka mengatakan disebut krisis hipertensi kalau tekanan darah lebih dari 180 dan diastoliknya lebih dari 100. Sedangkan kita di organisasi profesi Perdosni, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, memakai batasan tekanan darah sistolik lebih dari 220 dan diastolik lebih dari 120. Kalau kita melihat patofisiologi, patogenesis terjadinya hipertensi sebelum kita masuk ke krisis hipertensi, tentu kita harus melihat peran sentral dari endotelium ya pada hemostasis tekanan darah. Karena ini menjadi kunci terjadinya krisis hipertensi. Pada kondisi normotensi dan hipertensi kronis, endotelium mengontrol resistensi vaskuler dan melepaskan vasodilator endogen, ya, dan nitrik oksidit dan prostasiklin. Ya. Nah, sedangkan
pada hipertensi urgensi, perubahan akut resistensi vaskuler akan terjadi sebagai respon produksi berlebihan dari katekolamin, angiotensin 2, vasopresin atau ADH, aldosteron, TXA2 atau tromboxan, dan endothelin 1 atau ET1, atau berkurangnya produksi vasodilator endogen, ya, nitrooksid dan prostacyclin tadi yang di atas. Peningkatan tekanan darah akut atau berat akan mendorong endotelium mengekspresikan cellular adhesion molecular, ya, atau CAMS. Kita bisa lihat ini lingkarannya, ya, di mana kalau terjadi kerusakan endotel karena tekanan di darah yang sangat tinggi yang berlangsung cukup lama atau kronis, tentu akan meningkatkan permeabilitas dari vaskular, ya, disertai perubahan dari fibrinoid di pembuluh darah, ya, di mana nanti akan terjadinya vascular collapse, di mana progressing ischemic causing and organ damage akan merilis vasoaktif mediator. Tentu akan timbul humoral vasoconstriction serta vascular collapse, sehingga terjadinya peningkatan tekanan darah yang sangat tiba-tiba. Ya. Nah, ini kita lihat juga gambaran lain dari circle ini. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat nih pada keadaan normotensi atau kronik hipertensi, ya, di mana nitrooksid dan prostacyclin tadi, ya, dalam kondisi normal dia akan memproduksi secara umum tidak meningkat, sedangkan pada hipertensi urgensi, di mana nitrooksidnya akan menurun produksinya, ya, sehingga timbul tadi yang disebut CAMS, ya, timbul stimulus-stimulus ini di mana vaskularisasinya akan tidak bisa seelastis sebelumnya. Sehingga di akhir dari perjalanan hipertensi kronis, selain hipertensi urgensi, bisa terjadi hipertensi emergensi, di mana timbul udem dari pembuluh darah tersebut. Selain teori di atas, kita juga bisa melihat autoregulasi juga berperan terhadap peningkatan tekanan darah yang menyebabkan terjadinya krisis hipertensi, yaitu terkait dengan saluran kalsium tipe L. Di sini dia berfungsi untuk terjadinya vasodilatasi progresif pada tekanan arterial rendah dan vasokonstriksi progresif pada tekanan arterial tinggi, yang berujung nantinya terhadap timbulnya hipertensi emergensi. Ya. Kita tahu pada orang yang normotensi itu tekanan MAP berkisar antara 50 sampai 150. Ya. Ya, ini diasosiasikan dengan tekanan darah sistolik berkisar antara 90 sampai 180. Apabila tekanan darah ini melebihi set point atau regulasi tersebut, maka terjadi hiperfusi yang melewati batas. Bapak Ibu sekalian bisa lihat gambar ini. Ini pada orang yang normal, normotensif, ya, di mana MAP-nya ya, tadi berkisar antara 70 sampai 150, ya, di mana CBF-nya pada orang normal sebaiknya di atas 60. Ya. Nah, pada yang mengalami hipertensi kronis, ya, seperti yang disampaikan di teori ini, itu terjadi pergeseran MAP. Ya, lihat Bapak Ibu sekalian yang garis-garis putus-putus ini. Kenapa ini penting sekali dipahami? Ini untuk merencanakan terapi pada pasien hipertensi kronis, di mana pada pasien yang hipertensi kronis, terutama yang mengalami krisis hipertensi, dengan pergeseran MAP ini, kita tidak boleh menurunkan tekanan darah secepat mungkin atau seagresif mungkin. Karena pada orang yang sudah mengalami pergeseran kurva ini, dia sudah nyaman di posisi MAP antara sekitar 100 atau lebih. Begitu kita turunkan tekanan darah mendekati MAP normal, maka orang itu akan mengalami iskemia, ya, gangguan hemodinamik. Efeknya apa? Pada kasus neurologi, orang yang mungkin mengalami stroke, iskemik akut, ya, dengan penurunan tekanan darah yang
ekstrim tentu akan menyebabkan semakin luasnya daerah iskemik di otak, sehingga akan semakin membuat orang itu tadinya misalnya defisit neurologisnya, pasien itu mungkin masih bisa menggerakkan tangannya, tapi lemes gitu ya. Dan kekuatan otot, kalau normal kan kekuatan otot tangan, kaki, dan lain itu 5. Misalnya dengan kekuatan otot datang ke rumah sakit karena stroke 4. Tapi mungkin karena tensinya, wah, waktu masuk 180 per 100. Akhirnya diberikan obat antihipertensi. Padahal pada fase tersebut bisa saja itu mekanisme defensif dari tubuh agar iskemik itu tidak semakin luas dan penumbra yang terjadi atau daerah yang mungkin masih bisa ditangani itu semakin sedikit, defisitnya juga semakin sedikit. Dengan terapi yang agresif, menurunkan tekanan darah yang sangat cepat, maka iskemik di daerah tersebut semakin luas. Bisa saja kekuatan ototnya tadi 4, bisa menjadi 2 atau mungkin 1. Ya tadinya masih paresep bisa aja jadi plegi atau hemiparesep berat. Karena efek yang kita terlalu terburu-buru dalam pemberian antihipertensi pada krisis hipertensi yang mungkin sudah ada target organ yang terkena. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mohon dipahami ini, pasien yang mengalami hipertensi kronis tentu sudah ada pergeseran NAP sehingga nanti penurunan tekanan darah sebaiknya diperhatikan. Kalau hipertensi emergensi mungkin diberikan penurunan obat penurun darah dalam waktu yang singkat, kurang dari eh, hitungan jam ya. Tapi kalau urgensi mungkin secara perlahan-lahan. Nah, gejala krisis hipertensi tentu kita akan melihat eh, bermacam-macam tergantung organ yang terdampak. Bisa sakit kepala, misalnya ya, pada orang yang stroke, mungkin keluhannya, dok saya merasa sakit kepala nih, tapi tidak bisa dijelaskan jenis sakit kepala. Kalau kita melihat sakit kepala kan ada yang sakit kepala primer dan sekunder ya. Kalau primer kan Bapak Ibu sekalian tahu itu berupa migrain, terus bisa tension type headache atau cluster headache. Nah, sakit kepala pada orang yang stroke itu umumnya tidak jelas. Ya, dia mungkin bilang mungkin kayak disambar petir gitu. Saya belum pernah ngeliat orang rasain disambar petir itu seperti apa. Ya. Atau gangguan penglihatan, bisa saja orang yang hipertensi kronis, terjadi retinopati hipertensi, dengan peningkatan terjadinya krisis hipertensi, bisa saja tiba-tiba ada blind spot yang terjadi. Nyeri dada, itu kaitannya dengan kardiovaskuler ya. Sesak nafas, pada kasus-kasus udem paru yang menimbulkan stimulus krisis hipertensi, itu bisa saja terjadi. Penurunan kesadaran, ada defisit neurologis berupa encefalohipertensi, yaitu pasiennya mungkin seolah-olah ngantuk gitu ya, kemudian bisa saja timbul kejang ya, dan gangguan kesadaran yang lainnya. Nah, untuk memastikan terjadinya krisis hipertensi, tentu kita harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita melakukan secara legal artis mulai dari anamnesa, di mana kita lakukan anamnesa berupa riwayat hipertensi. Ya. Jadi yang kita tanyakan adalah sejak kapan hipertensi itu terjadi. Kemudian selama menderita hipertensi, apakah pasien tersebut minum obat atau tidak. Setelah minum obat, apakah ada respon terhadap obat tersebut. Misalnya tensinya sebelum minum obat 150 per 90. Setelah minum obat menjadi 120 per 80. Artinya obat tersebut memberi respon. Yang dimaksud dengan tidak ada respon, setelah diberi obat, dia tidak turun. Atau mungkin turun sedikit, dari 150 menjadi cuma 140, diastoliknya mungkin tetap 90. Tentu ini tidak optimal. Ini menjadi salah satu istilahnya perhatian kita bahwa hipertensinya masih belum terkontrol. Atau bisa saja pasien ini dapat obat hipertensi tapi tidak diminum secara rutin. Ya. Atau jenis hipertensinya
tidak pas dengan obatnya sehingga pasien mungkin merasa tidak nyaman atau efek samping dari obat hipertensi tersebut menyebabkan ketidaknyamanan sehingga pasien itu tidak konsumsi obat secara teratur. Nah, riwayat obat-obatan juga harus kita tanyakan. Apakah dia selama ini misalnya mengkonsumsi jamu atau obat-obat steroid, misalnya pasien ya, osteoartritis, ya kan? Atau untuk ibu-ibu atau wanita subur ditanya apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi secara oral maupun suntikan ya, yang mengandung hormon-hormon. Kemudian dari aspek sosial, kayak merokok, minum alkohol, obat terlarang terutama golongan kokain, itu bisa menimbulkan timbulnya krisis hipertensi. Kehamilan juga pada kasus eklamsi, preeklamsi, mana kehamilan tekanan darahnya sangat tinggi juga bisa terjadi. Riwayat keluarga juga harus ditanyakan apakah ada faktor genetik ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik tentu pada orang yang mengalami hipertensi kita harus lebih detail dalam melakukan pemeriksaan, Bapak Ibu sekalian. Contohnya tensi. Tensi di neurologi kita selalu menganjurkan periksa kiri dan kanan, lengan kiri dan lengan kanan. Ya. Kalau Bapak Ibu menemukan perbedaan lengan kiri dan lengan kanan lebih dari 15%, itu harus diwaspadai ada masalah kardiovaskuler. Itu faktor resiko terjadinya krisis hipertensi. Ya. Kemudian palpasi dalam nadi, apakah teratur atau tidak. Tentu dalam pemeriksaan nadi selama ini kan kadang kita ngambil singkatnya aja. Misalnya 15 detik kali 4. Saran saya sebaiknya tetap dilakukan dalam waktu 1 menit, Bapak Ibu sekalian. Karena bisa saja pada detik ke-16 atau 17 mungkin bisa saja terjadi gangguan ritme dari nadi. Yaitu menjadi dasar bahwa bisa saja terjadi ada gangguan kardiovaskuler. Nah, auskultasi juga Bapak Ibu sekalian kita lihat apakah ada gangguan bunyi jantung 1-2 yang bermasalah kah? Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa mendengar gurui di pembuluh darah besar ya, karotis ya. Serta dari pemeriksaan neurologis umum tentu apakah ada defisit neurologis atau tidak. Fundoskopi memang umumnya dilakukan oleh neuro, tapi Bapak Ibu sekalian bisa juga sih kalau ada alatnya, Bapak bisa latihan. Mungkin di YouTube itu banyak ya, Bapak Ibu bisa melihat pemeriksaan fundoskopi. Umumnya akan terlihat gambaran retinopati hipertensi pada pasien yang mengalami hipertensi grade 2 dan 3 dan cukup lama menderita hipertensinya. Kalau grade 1 umumnya jarang kita temukan. Nah, pemeriksaan laboratorium tentu terkait dengan faktor-faktor resiko penimbul hipertensi sekunder, misalnya adakah pasien tersebut menderita diabetes mellitus, ya kan? Tentu kita pemeriksaan gula darah. Adakah gangguan ginjal, ya? Kita bisa periksa urin kreatinin. Apakah ada efek dari obat hipertensi yang menyebabkan diuretik, gangguan elektrolit? Tentu harus kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan penunjang lainnya seperti EKG, ronsen toraks, ya, USG ginjal, CT scan, dan lain-lain tentu sebagai penunjang untuk mencegah terjadinya krisis hipertensi. Nah, inisiasi pemberian antihipertensi direkomendasikan pada pasien yang menderita hipertensi derajat 2 atau 3. Ya, apalagi dengan resiko menderita cerebrovascular disease atau stroke nantinya. Tapi yang penting Bapak Ibu sekalian, sebelum melakukan pemberian terapi dengan obat-obatan, sebaiknya intervensi gaya hidup itu didahulukan. Apa yang disebut dengan intervensi gaya hidup? Tentu kita memperbaiki kualitas hidup orang tersebut dengan pertama, mengurangi yang sifatnya asupan garam. Diusahakan sih kalau bisa jangan lebih dari misalnya 2 atau 3 sendok per hari garam ya. Kedua, tentu kita bicara tentang nutrisi. Usahakan perbanyak sayur, buah-buahan ya kan, karbohidrat yang terbatas, kemudian usahakan daging merah itu tidak sering.
Ya. Kemudian BMI, jadi lingkar pinggang itu diusahakan laki-laki kurang dari 90 dan perempuan kurang dari 80 cm. Ya, tentu ini terkait dengan aktivitas pola hidup, olahraga, sehingga lingkar perut tersebut bisa tercapai. Oke. Kemudian aktivitas ringan diusahakan tiap hari juga harus eh, dikerjakan seperti menyapu, nyetrika, ngepel dan lain-lain. Itu jadi salah satu gaya hidup yang menjaga tingkat eh, elektabilitas eh, permeabilitas dari pembuluh darah agar tetap adaptif terhadap perubahan peningkatan tekanan darah yang terjadi karena resiko-resiko yang terjadi selama ini. Ya. Nah, apabila intervensi gaya hidup ini sudah dikerjakan, umumnya biasanya dikerjakan disarankan intervensi dahulu baru obat. Intervensi itu berkisar antara 2 sampai 1 bulan sampai melihat efek yang terjadi. Kalau tidak ada perubahan, baru diberikan obat anti hipertensi. Ya. Nah, untuk memilih obat anti hipertensi, tentu kita harus paham dulu yang tadi patofisiologi yang di atas. Ya. Tanpa melihat faktor penyebabnya, tentu kita selalu berpikir secara umum bahwa krisis hipertensi adalah vasokonstriksi perifer perantara humoral tadi ya, teori tadi. Selain itu juga faktor ketidakpatuhan pasien tentu menjadi dasar bahwa sukses atau tidaknya penanganan hipertensi selama ini. Ya. Dari berbagai pilihan obat pada krisis hipertensi, memang tidak ada obat tunggal yang dikatakan lebih bagus dibanding obat yang lain. Ya, dari review penelitian maupun meta-analisis yang dilakukan terhadap obat-obat anti hipertensi menunjukkan bahwa hanya didapatkan perbedaan minor pada derajat penurunan tekanan darah di antara obat-obat tersebut serta tidak didapatkan perbedaan morbiditas dan mortalitas. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Semua obat hipertensi mempunyai manfaat yang setara. Ya, namun memang kita harus melihat faktor etiologi dari pasien tersebut. Pada kasus-kasus misalnya kardiovaskuler, tentu ada obat-obat yang tidak bisa kita berikan jenis obat hipertensi tertentu. Ya, sehingga nanti kita sebaiknya mencari obat hipertensi yang umum dan tidak ada resiko timbulnya efek samping. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat obat anti hipertensi yang tersedia di Indonesia ya. Dalam hal ini nicardipin, nitroglycerin, clonidin. Kita bisa lihat awitannya nicardipin misalnya. Obat yang umum dan sering dan banyak didapat di rumah sakit ya. Itu awitan antara 5 sampai 15 menit. Lama kerjanya itu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, dosisnya itu 5 sampai 15 mg per jam ya, intravena kontinu. Sehingga Bapak Ibu sekalian pada penanganan hipertensi emergensi itu sebaiknya pasien dirawat di ruang yang ada monitornya, HCU atau ICU. Ya, karena pemberian ini harus dimonitor secara ketat. Dan apabila tekanan darahnya belum turun, tentu akan dilakukan peningkatan dosis antara 5 sampai 15 menit sekali, sesuai dengan awitan kerja dari obat tersebut. Nah, ini ada tabel yang saya ambil dari William B. Macia Springs. Itu tata laksana hipertensi emergensi yang memerlukan penurunan tekanan darah segera dengan obat intravena. Ya, ini klinis itu hipertensi maligna atau hipertensi emergensi ya, atau tanpa gagal ginjal akut, dengan atau tanpa gagal ginjal akut. Ya, waktu dan target penurunan tekanan darah itu dalam beberapa jam, dan MAP yang diturunkan itu antara 20 sampai 25%. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya di ensefalopati hipertensi, kemudian sindrom koroner akut, ya kan?
kemudian diseksi aorta, eklamsi, semua rata-rata obat yang digunakan adalah nicardipine, ya, yang aman. Oke. Namun pada sindrom koroner akut, nicardipine tidak menjadi pilihan ya. Yang menjadi pilihan adalah nitroglycerin dan lembutalol. Oke. Nah, bagaimana dengan yang urgensi? Kalau emergensi, ini kita lihat diturunkan dalam berapa jam ya. Oke. Nah, kalau urgensi itu umumnya diturunkan dalam waktu 24 sampai 48 jam. Jadi tidak terburu-buru. Kenapa? Karena memang tekanannya tinggi, tapi target organ yang terkena tidak ada. Ya. Sebaiknya juga diberikan tidak secara intravena, bisa secara oral. Tapi kalaupun intravena, sebaiknya dosisnya yang rendah dan tetap dilakukan monitoring di ruang yang ada monitornya, yaitu HCO atau ICU. Nah, untuk hipertensi urgensi, tentu kita bisa melihat beberapa pilihan ya. Dari beberapa teori dikatakan bahwa sebenarnya obat monoterapis nggak masalah Bapak Ibu berikan. Tapi akan lebih baik kalau diberikan secara kombinasi. Pada fase awal memang monoterapi sebaiknya sebagai salah satu pilihan dibanding kombinasi. Namun pada saat evaluasi misalnya dengan monoterapi, pemberian AC, penghambat AC, ya eh, tidak ada perubahan, ya tentu pada kontrol selanjutnya pasien sebaiknya langsung diberikan kombinasi. Karena peningkatan dosis monoterapi juga umumnya tidak terlalu signifikan atau bermakna. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat gambar kombinasi ya, yang hijau itu yang dianjurkan, yang merah tidak, yang garis putus-putus itu mungkin bisa dikerjakan tapi tidak banyak penelitiannya. Jadi saran saya sih sebaiknya yang warna hijau. Nah, pada antihipertensi atau pemberian antihipertensi pada pasien yang sudah menderita penyakit stroke, dalam hal ini stroke hemoragik misalnya, ya, sebaiknya Bapak Ibu sekalian melakukan target penurunan tekanan darah sistolik antara 140 sampai 170 mm Hg dan diastoliknya 90 mm Hg. Diturunkan bertahap dalam waktu kurun waktu 6 jam pertama. Ya. Dan sebaiknya menggunakan obat intravena. Ya. Di sini kita sarankan nicardipine. Ya. Dan penurunannya sekitar sebesar 15 sampai 20% dalam 1 jam pertama. Jadi kalau per dosni itu 220 sistoliknya, jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian turun di angka 180 ke bawah sistoliknya. Diastoliknya kalau per dosni 120 mungkin Bapak Ibu sekalian turunkan menjadi 90 100 atau 90. Itu menjadi suatu nilai aman sehingga tidak terjadi perluasan dari hematom atau perdarahan pada pasien stroke hemoragik. Bagaimana dengan iskemik? Nah, iskemik ini yang harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau dia ada hipertensi urgensi, di mana tekanan darahnya lebih dari 220, ya kan, sistoliknya dan diastoliknya lebih dari 120, Bapak Ibu sekalian sebaiknya melakukan anamnesa dahulu ke pasiennya, bisa masih sadar ya atau keluarganya. Apakah ini hipertensi yang terjadi pada stroke ini atau dia sudah menderita hipertensi sebelumnya? Ya, kalau pasiennya sudah pernah menderita hipertensi sebelumnya dan dia menderita stroke, ya Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu sekalian tanyakan, selama ini minum obat hipertensinya apa? Misalnya amlodipin dok, 10 miligram. Tanyakan juga apakah rutin atau tidak, apakah dia minum obat itu teratur atau tidak, apakah memberi efek atau tidak. Kalau ternyata selama ini minum obatnya rutin, ya kan. Nah, pada stroke iskemik, obat hipertensi yang selama ini diberikan sebaiknya diberikan, tapi dengan dosis yang setengahnya dari fase akut stroke iskemik. Kenapa Bapak Ibu sekalian itu? Karena mencegah tadi teori
pergeseran dari MAP, mencegah terjadinya iskemik yang lebih luas. Nah, bagaimana yang tekanan darahnya baru meningkat pada stroke akut ini? Jadi selama ini nggak pernah stroke, dok, tapi memang dia ada kolesterol lah, ada trigliserid, asam urat, ya kan, atau begadang, ngopi dan lain-lain. Apakah bisa diberikan obat anti hipertensi? Lihat dulu Bapak Ibu sekalian. Kita melihat dari MAP, ya Bapak Ibu sekalian. Ada nilai MAP yang harus kita jadi patokan. Dimana kalau kita ngitung MAP kan sistol tambah 2 diastol dibagi 3. Ya. Nah, pada stroke iskemik itu MAP batasnya 140. Ya, kalau sistolnya misalnya 200, ya. Kemudian diastolnya 100. Jadi 400 dibagi 3 itu sekitar berapa? 130-an lah ya, sekitar. Apakah itu lebih dari 140? Tentu tidak. Sehingga apakah perlu diberi obat anti hipertensi selama dia kondisi stabil, kemudian tidak ada target organ yang memberatkan ya, atau hipertensi sekunder yang cetuskan timbulnya stroke, itu mungkin dokter eh, harus hati-hati atau waspada. Jangan diberikan dalam 24 jam pertama obat anti hipertensi. Evaluasi. Bisa saja tekanan darah itu terjadi karena mekanisme defensif tubuh untuk eh, membuka sumbatan yang terjadi pada iskemik di atas. Ya. Tapi kalau pasien TIA di mana kita tahu defisit neurologisnya itu kurang dari 24 jam, sembuh sempurna, tapi dia ada hipertensi sebelumnya. Itu sebaiknya diberikan. Dan anti platelet atau pengencer darah juga sebaiknya diberi bersamaan. Ya, jadi anti hipertensi dan anti eh, pengencer darah itu diberikan bersamaan pada TIA. Nah, pada stroke iskemik itu yang tadi, hati-hati. Sebaiknya dokter konsultasikan ke dokter neurologi apakah boleh diberikan anti hipertensi pada stroke akut yang tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya untuk optimalisasi penanganan stroke tersebut. Ya. Nah, ini rekomendasi strategi terapi hipertensi dengan stroke akut dan penyakit cerebrovaskuler ya, dok. Bisa lihat, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini penurunan tekanan darah secara mendadak tidak direkomendasikan pada tekanan darah sistol kurang dari 220. Ya. Pada pasien dengan tekanan darah sistol lebih dari 220, terapi penurunan tekanan darah sebaiknya diberikan secara intravena. Dan hati-hati, jangan sampai dia turun di bawah 180 mm Hg untuk sistolnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian bisa lihat pada stroke iskemik akut, penurunan tekanan darah tidak direkomendasikan dengan pengecualian. Jadi nggak boleh diturunin tekanan darahnya pada 24 jam pertama, kecuali pasien yang akan diberikan trombolisis. Jadi tekanan darah dia harus diturunkan. Ya. Dan ini dipertahankan tekanan darahnya kalau bisa di bawah 180 ya sistolnya pasca trombolisis. Ya. Kemudian pada hipertensi dengan cerebrovaskular akut, terapi anti hipertensi direkomendasikan misalnya pada TIA itu harus diberikan langsung. Beberapa hari setelah stroke iskemik, ya. Kalau di kita di perdos ini umumnya setelah 24 jam sambil melihat eh, progres yang terjadi dan stroke itu, ya anti hipertensi boleh diberikan. Ya. Pada pasien stroke iskemik atau TIA, target tekanan darah sistolik adalah 120 sampai 130 sistoliknya ya. Dan untuk mencegah stroke berulang, antihipertensi RAS blocker dengan CCB atau thiazide-like diuretic direkomendasikan. Ini peringkat nomor 1 ya, grade 1. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah
Hipertensi merupakan predisposisi terjadi penyakit kardioserebrovaskuler. Pemeriksaan screening hipertensi direkomendasikan untuk semua usia dewasa, terutama usia di atas 18 tahun. Bapak Ibu sekalian, kalau ke luar negeri atau apa, saya pernah studi banding di Korea, itu klinik penyakit dalam, neurologi dan lain-lain, pasiennya nggak banyak. Setelah saya tanya, ternyata setiap 2 tahun sekali, semua usia yang produktif di umur di atas 18 tahun itu melakukan medical check up. Bapak Ibu sekalian juga pernah dengar mungkin berita kalau di Jepang lingkar perut lebih dari ini dia akan didenda. Sehingga apa? Masyarakat di sana umumnya rata-rata sehat, ya kan? Di beberapa negara, contoh di negara tetangga kita, semua dianjurkan untuk melakukan jalan kaki. Kalau kita kan semua serba dikit-dikit mau dekat dengan lokasi mobil sampai sana, motor sampai sana. Sehingga pola hidup, gaya hidup itu tidak dibiasakan di kita sehingga mudah sekali penyakit degeneratif itu timbul di negara kita. Ya. Nah, pengukuran tekanan darah di luar klinik atau rumah sakit secara berkala di rumah tentu akan membantu penegakan diagnosis hipertensi. Ya, perubahan gaya hidup direkomendasikan pada seluruh pasien mulai dari tekanan darah normal tinggi sampai hipertensi derajat 3. Ya. Jadi mulai pola hidup yang sehat itu sebaiknya kalau pasien Bapak Ibu sekalian eh, dilakukan pemeriksaan, sebaiknya mulai disarankan atau dianjurkan untuk intervensi gaya hidup yang lebih sehat. Target objektif terapi tekanan darah direkomendasikan kurang dari 140/90 mm Hg pada semua pasien. Jika terapi dapat ditoleransi, target tekanan darah sebaiknya mencapai 130/80 atau lebih rendah selama tidak ada keluhan klinis pada pasien tersebut. Kombinasi terapi obat antihipertensi pada terapi inisial, kombinasi RAS, obat AC atau ARB dengan CCB atau diuretik itu direkomendasikan. Kombinasi beta blocker dengan golongan obat antihipertensi lain direkomendasikan pada kasus yang spesifik. Jika tekanan darah tidak terkontrol dengan kombinasi 2 obat antihipertensi, direkomendasikan memberikan kombinasi dengan 3 obat antihipertensi. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat yang ini tadi ya, memakai kombinasi. Ya. Jika tidak terkontrol dengan kombinasi 3 obat, bisa ditambahkan dengan spironolactone, atau jika tidak ditoleransi dengan baik juga ditambahkan dengan penyekat beta atau alfa blocker. Tapi sebaiknya konsultasi ke penyakit dalam atau dalam mengelola pasien hipertensi, dokter bisa menilai kapan harus merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Dalam hari ini rujukan atau konsultasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Marina.